Selamat malam, perkenalkan nama saya Rikadi Kesembala. Saya dari kelas 5 MB3. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal mengenai implikasi strategi manajemen rantai pasok. Untuk yang pertama, implikasi secara umum yaitu pengembangan manajemen logistik. Di sini manajemen rantai pasok pada hakikatnya mengembangkan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurus menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai yang paling hilir. Untuk kedua, bertahap. Proses evolusi yang bertahap meliputi ada dua, yaitu integrasi atau internal, mengutamakan integrasi logistik dan mengupayakan keunggulan internal. Untuk yang kedua, membentuk jaringan atau networking atau eksternal, membangun konstruksi jaringan dan menjadi pimpinan dalam industri bersangkutan. Untuk yang ketiga juga dari implikasi secara umum ini ada yang ketiga, yaitu perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dan tahap integrasi internal ke pembentuk jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. Hanya sebagian kecil yang saja yang sudah mencapai tahap jaringan eksternal. Untuk yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator percepatan dan keberhasilan supply chain, internet atau interneting. 5. Menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan meningkatkan atau menciptakan keunggulan kompetitif yang baru. Persaingan tidak lagi antar perusahaan, tapi antara rantai pasok yang satu dengan rantai pasok yang lain, atau antara jaringan perusahaan yang satu dengan jaringan perusahaan yang lain. Untuk implikasi terhadap manajemen mutu ada beberapa hal juga. Untuk yang pertama, pengertian dan pendekatan. Pengertian mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luar harga yang dikehendaki oleh pelanggan, seperti waktu penyerahan, keandalan memenuhi janji, bentuk atau estetika dan ketahanan produk, keamanan produk, dan layanan purna jual. Pendekatan yang dulu dilakukan yaitu push system tidak lagi dapat dilakukan, tapi berubah menjadi pull system yang berarti membuat barang dikte oleh kemauan dan tuntunan para pelanggan. Dan yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan peran pemasok. Dalam konsep kemitraan, fasilitas pemasok dapat digunakan sebagai R&D sehingga perusahaan tidak perlu membuat dan mengembangkan bagian R&D sendiri. Untuk yang ketiga, benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking, yaitu perlu di benchmarking sesuai dengan asosiasi antara industri atau the supply chain council. Misalnya model yang terkenal dengan nama SCORE, Supply Chain Operational Reference. SCORE mengeluarkan standar ukuran kinerja manajemen supply chain yang dapat digunakan untuk perbandingan dengan industri lain, seperti pada tabel berikut ini. Yang keempat, logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasok, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama penanganannya. Ada dua di dalamnya, yaitu rantai pasok adalah pengembangan pengelolaan logistik. Biaya logistik, khususnya biaya pembelian dan penyimpanan barang, merupakan biaya yang sangat tinggi bagi perusahaan. Untuk berikutnya, kita masuk dalam implikasi terhadap arus barang. Ada beberapa hal juga, yaitu untuk yang pertama, penguasaan investor, yaitu ada beberapa hal juga di dalamnya, yaitu mengubah tolok ukur kinerja, yakni bukan turnover ratio biasa lagi, melainkan rasio antara revenue and inventory. Dan kedua, jaringan rantai pasok lebih berorientasi pada revenue. Dan ketiga, pengawasan dilakukan terhadap tingkat inventory pada semua jaringan sebagai suatu kesatuan. Dan keempat, yang diutamakan kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Termasuk dalam yang kedua, sentralisasi inventory. Sentralisasi inventory yang dimaksud dengan ini tidak dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dan peraturan.
Dan yang ketiga, manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka dengan meniadakan kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah dan mempercepat kegiatan yang memberikan nilai tambah. Kita masuk dalam implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Ada beberapa hal juga, yaitu untuk yang pertama, rasionalisasi, pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. Untuk pemasok kunci perlu dikembangkan ke arah kemitraan bisnis. Yang kedua, kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis dimulai dengan kemitraan supplier buyer ke arah yang perusahaan hulu. Untuk para pemasok kunci dan dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir, yaitu distributor dan retailer. Untuk yang tiga, outsourcing. Salah satu bentuk meningkat efisiensi dan efektivitas dari beberapa bidang kegiatan yang di-outsourcekan bukan kegiatan utama karena tetap ditangani perusahaan sendiri. Yang keempat, prinsip dan jiwa kemitraan. Tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama jangka panjang, dan perbaikan terus-menerus dan dalam biaya, mutu, dan layanan. Dan yang kelima, pembinaan. Pembinaan dapat berarti luas, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya, perbaikan komunikasi, dan sebagainya. Untuk yang terakhir, sistem informasi terpadu. Pengadaan sistem informasi terpadu transparan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi mutakhir sehingga cepat, akurat, dan tidak terbatas secara linear, tetapi dapat secara multifaceted. Sekian dari presentasi saya untuk video ini. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih.